Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari tim Yadi Sosono IT Solution. Nah, kami di sini akan mempresentasikan proposal kami untuk perusahaan chatter yang mungkin dari proposal ini kami bisa menjadi salah satu tim yang terpilih untuk membantu perusahaan chatter dalam meningkatkan kualitas kerjanya. Dari ketua kami, yaitu silahkan. Perkenalkan, saya dipercaya sebagai ketua. Nama saya Albi Mulyadi Sapari. Lalu berikut merupakan anggota-anggota dari tim kami. Yang pertama, saya sebagai staf di Yadi Sosono IT Solution. Nama saya Aldi Rojan. Silakan. Nama saya Adam, saya juga selaku staf dan saya Fahmi Yusran Fitin, juga sebagai anggota atau staf dari tim perusahaan Yadi Sosono IT Solution. yeah. Kemudian kami di sini akan menjelaskan diantaranya adalah latar belakang perusahaan kami, kemudian apa saja pekerjaan kami dan bagaimana solusi yang akan kami kerjakan, yang akan kami proses perihal untuk membantu perusahaan chatter. Kami di sini akan menjelaskan beberapa penjelasan, diantaranya ya latar belakang kami, latar belakang perusahaan kami, yaitu Yadi Sosono IT Solution, dan apa saja pekerjaan kami, apa saja yang kami lakukan untuk membantu perusahaan chatter, dan kami juga akan membuat solusi bagaimana agar perusahaan chatter itu dapat berkembang, sehingga perusahaan chatter dapat berkembang dengan baik dan aman, tidak terganggu oleh adanya cybercrime. Nah, setelah ini kami akan memaparkan presentasi kami, apa saja yang akan kami lakukan untuk perusahaan chatter. Demikian perkenalan kami. Selanjutnya akan dilanjut oleh masing-masing ahli timnya. Sejak didirikan pada tahun 2008, kami telah memberikan layanan teknik berkualitas kepada klien banyak perusahaan ternama, seperti perusahaan Amazon, Tokopedia, dan Shopee. Setiap anggota tim kami yang terlibat dalam proyek ini akan bekerja dari konsepsi, sistem, hingga implementasi sesuai wilayah kerja kami yang menyangkut dengan permasalahan perusahaan chatter. Tim kami telah diakui oleh perusahaan-perusahaan ternama sebagai solusi inovatif yang memenuhi kebutuhan klien kami dengan cara yang efektif dan efisien. Kemudian perusahaan Yadi Sosono IT Solution bekerja sama dengan klien kami untuk melayani beberapa hal penting yang menyangkut dengan permasalahan perusahaan chatter demi mendukung pembangunan chatter yang berkelanjutan dan menguntungkan. Apa saja yang kami lakukan? Pertama, kami sebagai perusahaan Yadi IT Solution mempunyai servis berupa peretasan etis. Apakah itu peretasan etis? Peretasan etis adalah melakukan suatu pengujian keamanan pada sistem jaringan. Kemudian kami juga melakukan analisis virus dan malware, yaitu meninjau virus dan malware yang berisiko mengganggu sistem informasi pada perusahaan chatter. Yang ketiga, kami juga memantau dan memonitoring kegiatan bahaya pada jaringan klien. Yang keempat, yang terakhir adalah kami merancang dan mengamankan sistem teknologi informasi yang aman. Kemudian kami sebagai tim dari perusahaan Yadi Sosono IT Solution akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang terjadi pada perusahaan chatter, di mana perkembangan teknologi informasi dan internet yang pesat bukan hanya dapat merubah kegiatan dalam masyarakat internasional, tetapi juga merubah tindakan kejahatan tradisional menjadi kejahatan digital atau sering disebut cybercrime.
Terjadinya pembobolan data perusahaan oleh pihak luar seperti hacker, phishing, dan ransomware dapat merugikan perusahaan karena data tersebut dapat dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak luar tersebut. Kami telah membahas persoalan yang memungkinkan perusahaan chatter dapat terkena cyber attack. Sesuai dengan tinjauan kami dari beberapa contoh perusahaan yang telah terkena cyber attack. Dari tinjauan kami, terdapat 2 aset perusahaan yang penting, yaitu aset informasi dan aset fisik. Tinjauan pertama kami yaitu ada pada aset informasi perusahaan. Aset informasi perusahaan itu berupa data. Data biasanya ada pada pegawai. Untuk informasi aset yang pertama, contohnya, yang pertama adalah identitas pegawai yang berpotensi akan mengalami pencurian data seperti nama tanggal lahir dan nomor rekening dari pegawai. 2. Jaringan. Biasanya jaringan perusahaan ini menggunakan internet dan juga digunakan untuk berkomunikasi. Dalam jaringan ini berpotensi terkena cyber berupa cross-site scripting, XSS, DOS, atau yang disingkat Denial of Service, Man in the Middle. Yang ketiga, software. Software ini biasanya digunakan dalam perusahaan, tentu akan berpotensi terkena cyber attack dengan cara mengambil string dari word list. Yang keempat, kumpulan data perusahaan atau yang disebut database yang dikendalikan biasanya oleh setiap pegawai. Biasanya pegawai akan ada keteledoran dalam memanajemen database-nya, sehingga akan berpotensi terkena cyber attack berupa dikendalikan oleh staf yang tidak mengerti tentang keamanan cyber, serta memungkinkan untuk membuka peluang terkena serangan cyber. Aset fisik perusahaan ini yang pertama yaitu adalah perangkat karyawan. Setiap karyawan diberikan pinjaman laptop. Dalam perangkat fisik ini akan berpotensi terkena serangan phishing, di mana dapat menyebabkan data tersebar yang disebabkan oleh ransomware atau malware. Yang kedua, server. Perusahaan menyimpan data untuk diakses publik di server mereka. DDoS. Dengan DDoS server chatter akan penuh dari pengguna dan pengguna tidak dapat mengakses web atau aplikasi karena server down. Yang ketiga, informasi data dari pegawai serta akun yang bersangkutan dengan perusahaan. Para hacker dapat mengumpulkan informasi targetnya sebagai ancaman cyber security. Yang keempat, informasi data pribadi dari pengguna serta akun yang terkait dengan akun chatter seperti email, akun bank, berpotensi terkena serangan secara langsung lewat akses dari pengguna yang berasal dari virus berbahaya. Phishing atau kesalahan pengguna dalam memberikan izin pada beberapa aplikasi yang telah diinstal. Chatter merupakan perusahaan menyediakan platform media sosial yang memungkinkan bagi penggunanya untuk membagikan banyak informasi, termasuk informasi data dirinya sendiri. Berdasarkan kasus-kasus cyber attack yang telah terjadi pada perusahaan yang memiliki fungsi sama seperti Chatter, banyak terjadinya pembobolan data oleh hacker dengan cara mencuri data-data pribadi pengguna. Maka Chatter pun demikian, memungkinkan terjadinya pencurian data disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan Chatter. Salah satu cara hacker dalam mengakses suatu sistem pada perusahaan adalah melakukan phishing. Telah banyak pegawai perusahaan yang terkena phishing oleh hacker, di mana pegawai di sini kurang sadar untuk menjaga data pribadinya yang menyambung pada entitas perusahaannya.
Sehingga dengan itu perusahaan cetar memiliki resiko diserang oleh hacker dengan phishing yang ditargetkan pada pegawai yang tidak menyadari adanya phishing. Selanjutnya yaitu untuk solusi, setelah kami melakukan survei pada perusahaan cetar ini, kami menemukan langkah-langkah yang dapat mengatasi permasalahan yang ada pada cetar. Yaitu terdapat 5 poin utama yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu merancang dan menerapkan sistem informasi pada pegawai. Poin yang kedua yaitu analisis virus dan malware yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Poin ketiga yaitu peretasan etis untuk mengungkapkan keamanan dalam sistem TI. Lalu poin keempat yaitu mengidentifikasi dan memantau aktivitas berbahaya di jaringan klien. Lalu yang poin kelima yaitu poin terakhir, merancang dan menerapkan sistem TI yang aman yang dibutuhkan agar klien aman. Lalu kita masuk ke poin pertama yaitu merancang dan menerapkan sistem informasi pada pegawai. Terdapat beberapa poin yang akan kami berikan kepada perusahaan cetar untuk mengatasi keamanan data tersebut. Yang pertama yaitu mengaktifkan firewall. Yang kedua memeriksa pengaturan keamanan. Yang ketiga mengamankan perangkat seluler. Yang keempat melindungi data enkripsi yang rumit. Lalu melindungi identitas elektronik. Yang keenam yaitu yang terakhir berhati-hati saat menggunakan hotspot WiFi umum. Lalu kita masuk ke poin yang kedua yaitu analisis virus dan malware yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Virus dan malware merupakan sebuah program komputer yang dapat mengambil data tanpa izin serta mengakses data dan merusak sistem yang dapat merugikan perusahaan yang diserang oleh virus dan malware tersebut. Untuk mengatasi virus dan malware tersebut, ada beberapa saran dari tim kami, yaitu yang pertama menginstal antivirus, lalu yang kedua mengupdate sistem operasi pada komputer, lalu yang terakhir yaitu tidak membuka email yang mencurigakan. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin berikutnya dari yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, di sini ada poin yang bernama peretasan etis untuk mengungkap kerentanan dalam sistem teknik informasi. Peretasan etis ini merupakan cara di mana kita melakukan simulasi untuk pengecek keamanan pada sistem informasi tersebut. Peretasan etis dapat mengevaluasi keamanan sistem perusahaan dengan mengeksploitasi kerentanan dengan cara menyerang sistem keamanan mereka sendiri menggunakan jasa peretas yang handal. Nah, ada dua cara di sini yang kita sarankan. Cara yang pertama yaitu dengan melakukan penetration test. Penetration testing merupakan cara di mana perusahaan kami akan melakukan simulasi untuk menyerang sistem keamanan pada pihak cetar. Pengujian penetrasi juga bisa sebagai metode untuk melakukan pengujian keamanan pada sistem jaringan yang digunakan oleh pihak cetar atau organisasi lain. Tes ini melibatkan berbagai metodologi yang dirancang untuk menjelajah jaringan. Cara yang kedua yaitu dengan bug bounty. Bug bounty yaitu menyewa pihak lain untuk mencari bug pada sistem keamanan pihak cetar. Orang yang mencari sistem kerentanan pada pihak cetar atau mencari bug disebut dengan bounty hunter. Nah, banyak sekali jasa-jasa pihak swasta. Poin yang berikutnya yaitu memantau aktivitas berbahaya pada jaringan klien. Jaringan klien haruslah dipantau aktivitasnya, karena kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh klien yang dapat membocorkan data-data pada sistem cetar. Solusi yang pertama untuk dapat memantau aktivitas klien yaitu menggunakan intrusion detection system. Intrusion detection system atau biasa disebut sebagai intrusion detection dan prevention system adalah peralatan yang memantau aktivitas di dalam jaringan
mencatat informasi tentang aktivitas tersebut, mengambil langkah-langkah menghentikannya, dan akhirnya melaporkannya. Poin berikutnya yaitu mengamankan dan merancang sistem teknik informasi yang aman. Ada 3 cara untuk mengamankan teknologi informasi. Pertama, mengamankan infrastruktur security system. Kami mengidentifikasi prioritas, kekritisan data, dan infrastruktur yang harus dilindungi dan juga harus mendapatkan pemahaman dasar tentang dasar-dasar dalam mencapai solusi yang umum. Yang kedua, melindungi data yang tersimpan di cloud. Kami melindungi data perusahaan dengan menggunakan solusi Cloud Access Security Broker atau disingkat CISB. CISB menyediakan berbagai fitur keamanan yang sangat lengkap, mulai dari data loss prevention, threat management, identity management, firewall, maupun anti-malware. CISB adalah platform keamanan data modern yang tepat untuk cloud era atau era cloud computing. Yang ketiga, menjaga keamanan jaringan. Kami menjaga keamanan jaringan menggunakan software Tenable yang memiliki solusi terbaik untuk menjaga keamanan jaringan, yang akan mengevaluasi segala kerentanan yang ada pada jaringan dan memiliki fitur untuk memprioritaskan resiko keamanan yang paling merugikan. Sekian presentasi dari kami. Semoga kami diterima untuk membantu perusahaan Cetter. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.